Pengertian bunga bank punya dua arti yang dibedakan dari tanggungan tujuan pemberian bunga tersebut. Dilihat dari nasabah yang mengajukan produk pinjaman. Pengertian bunga bank adalah sejumlah dana tambahan yang harus dibayarkan bersama pokok pinjaman di awal. Bunga tersebut fungsinya adalah sebagai imbalan jasa layanan dari pinjaman yang sudah diberikan oleh bank. Bank akan memberikan kredit berdasarkan jumlah dana yang diajukan. Jika dilihat dari nasabah yang menyimpan uangnya di bank, pengertian bunga bank adalah bunga yang diberikan kepada nasabah yang menggunakan jasa penyimpanan uang yang mereka tawarkan. Produk perbankan yang biasanya memungkinkan nasabah meraih bunga adalah tabungan biasa dan simpan deposito. Besaran bunga yang dibebankan pada nasabah atau diberikan sebagai hadiah bisa berbeda-beda tergantung dengan suku bunga di pasaran yang ditetapkan oleh pihak Bank Indonesia. Jenis bunga bank. Secara sederhana, suku bunga bank diartikan sebagai balas jasa yang diberikan kepada bank nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan kepada nasabah atau yang memiliki simpanan, dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank jika nasabah memperoleh fasilitas pinjaman. Bunga bank bisa dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan adalah balas jasa dari bank kepada nasabah atas jasa nasabah yang menyimpan uangnya, sedangkan bunga pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atas pinjaman yang didapatkan. 1. Suku bunga tetap atau fixed. Suku bunga tetap atau fixed adalah suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo selama waktu kredit. Contohnya adalah bunga KPR yang menerapkan suku bunga tetap. Selain itu, suku bunga tetap juga dapat digunakan dalam kredit kendaraan bermotor juga. 2. Suku bunga mengambang atau floating. Suku bunga mengambang adalah suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Jika suku bunga di pasaran naik, maka suku bunga juga ikut naik, begitupun sebaliknya. Contohnya adalah suku bunga KPR untuk periode tertentu. Misalnya untuk 2 tahun pertama diperlakukan suku bunga tetap, namun periode selanjutnya menggunakan suku bunga mengambang. Ketiga, suku bunga flat. Suku bunga flat adalah suku bunga yang perhitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Perhitungannya sangat sederhana dibandingkan dengan suku bunga lainnya, sehingga umumnya digunakan untuk kredit jangka pendek untuk barang-barang konsumsi seperti handphone, peralatan rumah tangga, motor, atau kredit tanpa guna atau KTA. 4. Suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dalam menyusutnya utang yang sudah dibayarkan. Artinya semakin sedikit pokok pinjaman, semakin sedikit juga suku bunga yang harus dibayarkan. Suku bunga efektif dianggap lebih adil bagi nasabah dibandingkan dengan menggunakan suku bunga flat. Pasalnya suku bunga flat hanya mendasar jumlah awal pokok pinjaman saja. 5. Suku bunga anuitas. Metode ini mengatur jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulan. Dalam perhitungan anuitas, porsi bunga pada masa awal sangat besar sedangkan porsi angsuran pokok sangat kecil. Mendekati berakhirnya masa kredit, keadaan akan menjadi berbalik, porsi angsuran pokoknya dan sangat besar sedangkan porsi bunga lebih kecil. Sistem bunga anuitas ini biasanya diterapkan untuk pinjaman jangka panjang semisal KPR atau kredit investasi. Riba dalam fikih ini sejalan dengan pengertian bunga, yaitu suatu beban atas suatu pinjaman keuangan, biasanya berupa persentase dari jumlah yang dipinjamkan. Artinya pertanggungjawaban uang pinjaman yang biasanya dinyatakan dalam penyajian uang pinjaman. Oleh karena itu, mayoritas ulama mengharamkan bunga baik dalam perbankan maupun lainnya, karena termaksud dalam riba nasiah, yaitu penambahan jumlah uang yang dipinjam yang dibatasi waktu 1 bulan, 1 tahun, dan seterusnya.
Beberapa ulama membolehkan dalil yang digunakan bahwa pernyataan setiap utang yang mendatangkan manfaat bagi yang berutang adalah riba bukanlah sebuah hadis. Argumentasi ini benar, tetapi Nabi dalam hadisnya melarang perbuatan salah, yaitu seseorang beruntung dengan syarat menjual rumahnya atau mengembalikan dengan lebih baik atau lebih. Hadis ini pada dasarnya sama dengan pernyataan di atas. Argumen kedua adalah bahwa berurusan di bank dengan sistem bunga menguntungkan pemerintah dan dapat bermanfaat bagi orang miskin. Argumen ini ditolak karena Tuhan adalah Tuhan suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Allahu Ta'ala ya Rabbil Alamin. Jadi sumber kekayaan harus halal dan cara penggunaannya juga harus halal. Keduanya sangat diperhatikan dalam Islam. Melihat hal tersebut, maka kita lebih tegas mengikuti pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa bagi kita yang terbiasa berinteraksi dengan modal bunga sebaiknya mulai dikurangi sedikit demi sedikit dan praktik bertransaksi di lembaga keuangan bebas bunga. Apa hukum bunga bank menurut Islam? Bagaimana sih pandangan Islam tentang bunga bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Riba bisa saja terjadi pada pinjaman yang bersifat konsumtif maupun pinjaman yang produktif. Dan pada hakikatnya riba adalah bunga yang memberatkan si peminjam. Nah, apa sih perbedaannya riba dan bunga bank? Perbedaannya ialah riba secara bahasa yaitu penambahan atau ziyadah. Dalam istilah fikih, riba adalah tambahan yang diambil oleh orang yang memberikan pinjaman hutang atau kreditur kepada orang yang berhutang atau si debitur sebagai ganti rugi dari waktu tertentu. Nah, riba sudah dipraktikkan oleh masyarakat pra-Islam sehingga Al-Quran membutuhkan waktu lama untuk melarangnya. Ada 4 tingkatan larangan riba. Yang pertama, larangan riba dalam Quran surah Ar-Rum ayat 39. Allah menjelaskan bahwa harta yang diambil dari riba itu sebenarnya tidak bertambah. Ya. Yang kedua, yaitu dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 160 sampai 161. Di situ Allah meriwayatkan, bukan Allah ya maksudnya, Allah berfirman, perbuatan orang-orang Yahudi yang tetap mengkonsumsi riba meskipun diharamkan, pada akhirnya mereka mendapatkan laknat dan murka dari Allah. Yang ketiga, larangan yang bersifat terbatas. Nah, larangan ini terdapat dalam Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 130, di mana Allah menjelaskan larangan mengkonsumsi riba yang berlipat ganda. Yang keempat, ada dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 278 sampai 279. Allah di sini jelas-jelas menegaskan larangan riba sampai ke akar-akarnya dan menyatakan perang terhadap ekonomi riba. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.